Welcome back to my channel guys. Oke, kali ini gua mau sedikit berbagi informasi mengenai tips and tricks bagaimana cara merapihkan edging yang sudah kita trimmer. Oke, kadang-kadang di bagian sini yang sudah kita trimmer, kita rapihkan, tadinya ada lebihan jadi kita rapihkan ini masih ada berbekas lem atau kadang-kadang lebih, jadi kita raba ke sebelah luar begini, dia masih ada tajamnya. Nah, saya akan berbagi tips and tricks bagaimana cara merapihkan atau menghaluskan edging yang sudah kita trimmer menggunakan alat atau kayu balok seperti ini. Ini saya menggunakan kayu balok yang ada di workshop, bekas potongan-potongan. Ini kayu kamper, kayu keras. Disarankan untuk merapikan ini pakai kayu keras, ya. Satu buah balok seperti ini atau lebih kecil juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu besar, apalagi panjang 2 meter ya. Satu lagi potongan kayu kecil seperti ini atau agak panjang juga nggak apa-apa. 2 buah kayu, 1 buah satu buah kain untuk nantinya kita mengolesi terlebih dahulu di bagian ini supaya si lemnya ini, bekasan-bekasan seperti ini lunak menggunakan pertalit atau thinner. Nah, kita basahi terlebih dahulu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya. Jadi masing-masing punya cara tersendiri sih, memang masing-masing cara tersendiri, punya cara tersendiri. Nah, kalau di saya itu seperti ini. Jadi pertama kita lumasi dulu agar basah sedikit, ya. Tidak harus digosok. Nah, walaupun dia sudah agak lembab-lembab seperti ini, masih ada tajam-tajam, ditarik keluar seperti ini. Saya menggunakan ini. Pertama-tama saya menggunakan balok yang besar ini. Nah, agar si bekas lem-lemnya ini lepas dan tidak melukai permukaan melaminto di bagian dalam ini. Seperti ini. Masing-masing memang punya cara tersendiri, tapi ini menurut saya ini hasil yang halus dan cukup memuaskan. Karena apa? Hasilnya halus, tidak membuat goresan pada si permukaan bagian dalam kabinet atau lemari si melamintonya ini. Jadi kita gosok sampai halus. Karena edging PVC ini lunak, saya biasanya menggunakan edging PVC lunak, jadi kita bisa menggosoknya atau mengamplasnya dengan kayu. Saya tidak mengamplasnya dengan amplas karena bisa terjadi goresan pada bagian dalam melaminto. Oke, ini lihat sendiri kan, si lem-lem ini bisa terkelupas tanpa melukai atau menggores bagian melaminto, bagian dalamnya ya, bagian dalamnya apel atau melamin. Jadi kita tidak melukai, menggores si bagian dalam ini. Nah, hasilnya cukup memuaskan menurut saya. Masing-masing kalian punya tips and trick tersendiri bagaimana cara menghaluskan atau merapihkan edging yang sudah di trimmer, karena tidak menutup kemungkinan si trimmer tersebut, si straight bit tersebut akan nyangkut lem di mata profil itu, di mata trimmernya ada bearing, biasanya menyangkut atau tersangkut dari lilitan lem. Jadi bekas-bekas si lemnya ini berbekas di sini gitu. Tetapi ketika kita menggunakan
atau menggosoknya dengan kayu keras seperti ini, dia tidak melukai bagian dalam melamin dan permukaannya bisa langsung halus gitu. Nah, untuk bagian seperti yang ini, pertama kita menggunakan blok yang besar, lalu keduanya kita menggunakan potongan kayu kecil ini. Untuk apa? Nah, si potongan kayu kecil ini kita raba ke atas. Ini masih ada sedikit tajam ya, jadi kita gosok lagi. Berapa lama sih untuk pengerjaan seperti ini? Mudah, menurut saya cukup efisien. Dalam pengerjaannya cukup efisien dan menurut saya memuaskan gitu. Ini adalah sisa-sisa bagian yang tajam, jadi kita harus menggosoknya lagi atau mengamplasnya lagi menggunakan potongan kayu kecil ini. Bisa juga menggunakan ini, tapi terlalu besar karena ini tinggal sedikit yang bagian tajamnya. Tadi kan banyak yang bekas lem, jadi kita menggunakan kayu yang agak besar, dan sekarang ini sedikit yang tajam-tajamnya kita gunakan kayu kecil saja seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita lap kembali menggunakan kain yang sudah kita basahi dengan timer atau pertalit tadi. Karena saya adanya pertalit, jadi saya menggunakan pertalit gitu. Nah, teman-teman bisa coba di workshop atau di tempat kerja masing-masing. Ini saya berbagi tips, berbagi informasi, bukan bermaksud untuk menggurui, karena dari channel pemula inilah sebuah pengalaman yang dirasakan dan hasilnya lumayan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya mengenai woodworking, project-project kita. Nanti kedepannya kita akan terus upload berbagi informasi, tips and trick. Jangan lupa sebelum mengakhiri video ini tetap jaga kesehatan ya. Saya pesan-pesan buat teman-teman semua, tetap prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, jangan lupa, jika kalian suka atau bermanfaat video ini, silahkan klik like, share, and subscribe. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan kolom di komentar, nanti kita akan perbaiki semua informasi yang kita bagikan. Kalau ada kurang-kurang, silahkan komen di kolom komentar. Oke, see you next time, see you next video.